ونفعنا به وبارك في الحمد لله العالمين. استغفر الله الحي القيوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نوينا التعلم وتعليم النفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Kemarin disebutkan adab-adab orang yang berpuasa, di antaranya mempersedikit makan, juga tidak mencari-cari makanan yang berlebihan. Yang seadanya, apa yang bisa dimakan untuk berbuka. Di antara adatnya para salafun salihun, kebiasaan mereka di dalam puasa Ramadan itu at-taglil minal adat wa syahawat, mempersedikit daripada kebiasaan-kebiasaan atau syahwat-syahwat, sesuatu keinginan-keinginan walaupun bukan haram, walaupun itu bukan melanggar syariah, hanya sekedar kebiasaan atau keinginan, itu dikurangi betul. Jadi nggak pernah mereka mikir nanti buka apa, itu nggak mikir. Apa yang ada dimakan. Nggak mempersiapkan nanti buahnya, makannya. Ya. Wah, kok malam 29 ini nasi mandi. Bisa jadi pikir ya oleh nasi mandi. Lempet temune rujak kan. Masa roh. Allah sudah apa katanya? Allah. Nggak dipikir apa yang akan dimakan, itu nggak usah dipikir. Yang penting ada yang dimakan. Itu mereka. Kemudian memperbanyak amal soleh. Al-Qur'annya yang biasanya satu kali khotem sehari ditambah 2 kali khotem. Yang biasanya 3 hari sekali dibuat sehari sekali. Terus demikian diperbanyak. Sekalipun mereka memang dari biografi kehidupan mereka, sejarah hidup mereka, jalan hidup mereka itu memang nggak banyak makan, sehingga nggak banyak ke kamar mandi, nggak banyak buang-buang waktu, nggak banyak tidur, nggak banyak melakukan apapun keinginannya, semuanya ditekan. Tapi di bulan Ramadan lebih daripada di bulan-bulan sebelumnya. Nah, karena itu mereka nggak ada menjadwalkan menu makanan, itu nggak ada. Menjadwalkan bukber itu nggak ada. Adatul salaf. Adapun adatul kholaf, wah minal kholaf al-musiun, ya, dari al-musiin, dari pembaru, orang-orang baru yang berbuat buruk, menjadikan Ramadan itu ada menu makanan yang tidak ditemukan di selain bulan Ramadan. Ada kegiatan yang tidak ditemukan di selain bulan Ramadan. Apa? Biasanya sore-sore ngabuburit, muter-muter, buang-buang waktu. Coba buat zikir kepada Allah, manfaatnya luar biasa, pahalanya berlipat ganda, tapi ditinggal. Termasuk adabnya berpuasa dalam bulan Ramadan khususnya adalah nggak banyak beraktivitas untuk menghasilkan kebutuhan. At-tasyaghul bi umuri dunya, sibuk untuk kerja nggak banyak mereka. Artinya kalau bulan Ramadan mungkin kerja tapi seadanya. Bukan kerja dari pagi sampai maghrib, sampai sore,
nyupir mulai subuh sampai bengi, buang-buang waktu di jalan. Ya. Cukup barang kirim, tuk-tuk wis kate maghrib. Waduh, iki gak hatam-hatam, nyalano gak hatam-hatam padahal gara-gara pekerjaannya. Ya. Gunakan, fungsikan bulan Ramadan untuk full ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebisa mungkin. Dengan zikir, dengan Al-Qur'an, dengan mengkaji ilmu dan yang lain sebagainya. Enggak masuk dalam urusan dunia kecuali yang darurat. Kalau enggak makan mati. Bukan mikir, wah aku riyo ne arek-arek ya opo. Kelambine arek-arek gawe riyo ya opo. Itu enggak usah dipikir itu urusan belakangan. Itu dipikir sebelum Ramadan. Biar Ramadan fokus ibadah. Gini, Ramadan itu jadikan full ibadah. Kalau memang tidak ada keadaan darurat. Kalau ada darurat baru lakukan darurat itu. Kalau nggak darurat full ibadah. Lalu terus gimana caranya? Ya 11 bulan ini kita bekerja, sisihkan untuk bulan Ramadan. Dan kita tahu ada orang yang melakukan demikian itu ada. Kalau selain bulan Ramadan dia nyisihkan uang. Sisihkan, setiap hari disisihkan, hasil kerjanya itu setiap hari disisihkan. Untuk bulan Ramadan tutup semuanya full. 30 hari full tutup. Bukan buka bengi, enggak. Tutup full. Enggak ada, buka enggak ada. Tutup sudah full ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal bukan orang yang zaman dahulu. Kita kenal orangnya, dia melakukan demikian. Sehingga beda kesannya Ramadan dengan bulan-bulan yang lain. Dia istimewakan demikian. Karena Ramadan itu kalau dihitung dari bulan, kedudukannya seperti Jumat dari hari. Kita kalau belajar di kitab Bidayatul Hidayah, hari Jumat itu dikosongkannya mulai Kamis malam, disiapkannya mulai hari Kamis. Kamis pagi itu disiapkan untuk Jumat, dari pakaian. Sore Kamis sore itu sudah mulai mempersiapkan diri untuk menyambut malam Jumat dan hari Jumat. Kalau kita ke Hadramaut, di Tarim khususnya, hari Jumat itu nggak ada toko warung buka, nggak ada kecuali 1-2 tok. 1-2 tok warung buka di hari Jumat itu 1-2 tok. Terakhir mereka buka itu Kamis malam, wis. Setelah itu nggak ada sama sekali. Illa satu supermarket yang buka, ya wis hari Jumat itu pun habis Jumatan. Dibuka habis Jumatan, 1 jam tutup lagi sampai ketemu Sabtu pagi. Itu mereka. Jadi betul-betul dikosongkan hari Jumat itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, seperti itu pula Ramadan. Dan kita bisa sebetulnya menyisihkan setiap hari untuk di bulan Ramadan itu bisa. Hanya saja kadang-kadang itu perlawanan nafsu. Subhanallah, Ramadan itu tambah rame. Iya, pemaneng pakaian, orang beli itu mepet-mepet hari raya. Justru Ashrul Awakhir semakin mestinya kita duduk di masjid, semakin kita aktif istiqomah duduk di toko. Warung-warung makan itu Ashrul Awakhir full-fulle. Bukber itu mayoritas di Ashrul Awakhir. Nah, ono hari pertama bukber gak ono. Gak nemu ini mesti di akhir-akhir. Karena Pak nunggu libur kerja dan yang lain sebagainya. Kemudian ada anjuran-anjuran yang harus kita perhatikan di bulan Ramadan untuk kita lakukan. Seperti diantaranya adalah
ta'jilul futur wa ta'khirus sahur. Kalau buka cepet-cepetan, bukan karena merasa haus atau laparnya, bukan. Jadi disegerakan ketika buka, menunjukkan bahwa kita sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala atas rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu apa doanya? Doanya berbuka apa? Hah? Allahumma laka sumtu wa bika amatu wa ala rizkika aftartu. Wa ala rizkika aftartu. Nah, disinilah kita diajarkan untuk kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena enggak, bukan itu. Ta'jilus sahur fungsinya kita menandakan kita butuh ta'jilul futur untuk menandakan kita ini sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengakhirkan sahur. Sahurnya dimepetkan, bukan agar kita gak nemen-nemen luwe nih, enggak. Ya tetap luwe, apalagi biasanya kita sehari 3 kali makan. Insya Allah jam 10, jam 11 mulai kerasa. Ya, sudah mulai keras. Bukan karena untuk gak nemen-nemen luwe nih, enggak. Apalagi kalau kita sahurnya kenyang, justru tambah cepat lapar. Bukan tambah warak. Justru ketika kita kenyang sahurnya, justru cepat lapar. Karena apa? Kita membiasakan makan banyak. Tapi kalau kita tidak membiasakan banyak, nggak kerasa lapar kita. Nggak kerasa lapar. Artinya kenapa kok diakhirkan sahur? Kita tujuannya agar tidak langsung merasakan bau mulut di pagi hari. Karena ketika perut kosong langsung bau mulut, ya nemen mulai subuh wis mambu ya ngelu wong. Ya kholwato ae. Agak mepet, tapi harus hati-hati. Kalau cepat-cepat buka itu sekiranya sudah yakin masuk waktu. Walaupun belum azan, tapi sudah yakin masuk waktu. Begitu juga mengakhirkan sahur, bukan berarti di akhir-akhir di mepet-mepet ngenteni azan, enggak. Sekiranya yakin belum masuk waktu, belum masuk waktu subuh. Nah, karena itu harus diperhatikan, di situ ada waktu ihtiyat. Azan subuh itu sudah masuk waktu. Azan subuh sudah masuk waktu. Ada jeda waktu ihtiyat. Nah, biasanya di Jawa Timur kurang lebih 4-5 menit. 4-5 menit sebelum azan itu sudah masuk waktu azan, sudah masuk waktu subuh. Maka diadakan waktu imsak. Ya, kalau kita lihat ada jadwal imsak. Waktu imsak itu biasanya 10 menit sebelum azan. Artinya 10 menit sebelum azan kita berhenti. Ya kalau bisa 15 menit sebelum azan itu akhir kita makan, minum dan sebagainya. Jangan nunggu azan. Azan itu menandakan sudah masuk waktu. Itu Nabi SAW antara selesai sahurnya Nabi dengan azan itu qadar khamsina ayat. Ukuran 50 ayat. Tapi bukan seperti bacanya pada umumnya khatmil Quran biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Tak terus bocor apa nak bukan. Dengan tartil tahqiq. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kira-kira dengan seperti itu 50 ayat azan. Disitulah dianjurkan kita takhirus sahur. Nabi SAW bersabda, la tazalu ummati bi khairin ma ajjalul futura wa akharus sahur. Umatku selalu dalam kebaikan selama mempercepat sahur berbuka dan mengakhirkan sahur. Kemudian juga dianjurkan sangat
kita untuk orang-orang yang memiliki kelebihan ya, memiliki kelebihan walaupun sedikit, untuk memberikan orang berbuka. Ya, memberikan orang berbuka. Dikatakan berbuka itu awal yang masuk ke mulutnya. Nah, kita ketahui yang dianjurkan itu buka dengan rutop, kurma yang belum betul-betul matang, yang baru menginjak matang itu rutop. Kalau nggak ada ya kurma, kalau nggak ada air putih. Jadi kalau nggak bisa ngasih kurma ya kasih air putih untuk berbuka. Lah taftirus shaimin, mengasih buka orang yang puasa itu pahalanya seperti orang yang berpuasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajri syai'. Siapa yang memberikan buka orang yang berpuasa itu seperti pahalanya orang yang berpuasa tidak kurang sedikit pun. Wah, saya ngasih nasi tapi dia minum air duluan, ya dapat fadilnya it'amut ta'am. Wah, rugi saya, enggak ada yang rugi. Enggak ada yang rugi, sama-sama dapat keuntungan kita. Sama-sama dapat keuntungan. Ngekur mau kadang ya gak dipangan ya kan. Wis disidakno kurma sing dipangan, sing diombe es dhisik. Ya, padahal yang dianjurkan kurma terlebih dahulu. Alhasil ala hasabin niyah, niatul mukmin khairun min amali. Yang penting kita niat tujuannya baik, Allah tahu. Fadlullah yutihi man yasha. Alhasil keistimewaannya sangat luar biasa. Dikatakan oleh Imam Abdullah Al-Haddad, fa amma man at'ama sha'im min ba'di fitrihi fi baitihi aw fi maudin akhar falaysa yahsulu lahu hadza thawab. Orang yang ngasih makan orang yang berpuasa, ngasih makan ya, bukan ngasih berbuka, itu enggak mendapatkan pahala yang disebutkan dalam hadis tersebut, walakin yahsulu lahu thawabul it'am wa huwa azim. Tapi dia juga mendapatkan pahala memberikan makan, dan itu pahala yang sangat besar. Yang penting juga, walaupun tidak disebutkan fadhailnya, itu memberikan makan untuk sahur. Kita fokus taftirus shaimin, betul pahalanya besar, tapi ada banyak orang yang nggak bisa sahur, nggak ada yang mau dibuat sahur. Adapun ya situ jur'atma, hanya tegukan air yang bisa dia lakukan. Nah, kita juga harus memikirkan untuk mereka hal tersebut. Kadang-kadang mereka nggak punya. Nah, mudahnya kasih kurma, kasih setengah kilo ya. Fuqara al-masakin itu kasih setengah kilo. Minimal kalau nggak bisa buka nasi ya nggak bisa sahur dengan nasi, mereka dengan sahur dengan kurma. Ya, sedikit-sedikit ngikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, 2 bulan rumahnya Nabi nggak ada masakan, yang dimakan hanya al-aswadain, at-tamar wal ma. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Allah sampaikan kita bulan Ramadan. Allah jadikan Ramadan yang terbaik untuk kita di tahun ini dan tahun-tahun akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadratul Muhammad al-Fatihah.